Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Saya Risma Ayu Lestari, Kepala TK Al-Kausar Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kali ini akan mencoba berbagi tentang bagaimana merancang perencanaan pembelajaran yang berpusat pada anak. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar murid. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada anak harus mengacu pada capaian pembelajaran, tingkat kemampuan anak, dan minat serta kebutuhan anak. Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran, tetapi harus juga disesuaikan dengan karakteristik anak, potensi anak, dan kebutuhan anak. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik terlebih dahulu. Kita bisa mengenali karakteristik, potensi, keunikan, dan kebutuhan mereka, termasuk gaya belajar mereka yang beragam. Selain itu, kita juga harus mengamati sesuatu yang bersifat non-kognitif, seperti perasaan, kesejahteraan psikologi, rasa aman, dan lain-lain. Teaching at the right level atau mendidik dengan mengacu pada siapa yang akan kita didik dan apa yang merupakan target capaiannya. Karena pemahaman karakteristik dan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi menjadi penting dalam menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak. Lalu bagaimana merancang pembelajaran untuk siswa yang beragam di kelas yang sama? Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Keragaman layanan pembelajaran dari tinjauan perbedaan karakteristik peserta didik disebut dengan diferensiasi pembelajaran. Pengembangan kurikulum secara berdiferensiasi dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah untuk mengakomodasi berbagai keragaman yang ada, termasuk peserta didik. Ada 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten yang akan diajarkan, kemudian proses atau kegiatan-kegiatan bermakna, dan yang ketiga, asesmen. Apa saja ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, bersifat proaktif, di mana guru merencanakan pembelajaran yang berbeda-beda untuk peserta didik. Yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Tugas yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Guru harus selalu berusaha dengan cara apapun mengetahui keadaan peserta didik dalam setiap pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Yang keempat, guru menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses produk yang dihasilkan, dan lingkungan belajar. Yang kelima, berorientasi pada peserta didik. Tugas diberikan oleh guru berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keenam, merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Dan yang terakhir, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat hidup, di mana di dalamnya guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk menyusun tujuan kelas maupun individu. Ada 4 unsur pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten atau apa yang dipelajari. Yang kedua, proses atau bagaimana mempelajarinya. Yang ketiga, produk
apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar atau iklim belajar. Kemudian apa yang menjadi prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, lingkungan belajar. Yang kedua, kurikulum berkualitas. Kemudian asesmen berkelanjutan, pengajaran responsif, dan kepemimpinan, serta rutinitas kelas. Bagaimana mengimplementasikan, menyusun, dan melaksanakan perencanaan pembelajaran yang berpusat pada anak didik? Di TK Al-Kautsar, kami menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kami menyusun KOSP yang terdiri dari program tahunan, program kegiatan semester, program kegiatan mingguan, pengembangan modul ajar, dan rencana asesmen. Kemudian, KOSP yang telah kami susun dengan muatan-muatan programnya untuk 1 tahun, kami sosialisasikan kepada orang tua murid dalam kegiatan pertemuan awal tahun. Setelah itu, kami melaksanakan asesmen diagnostik. Biasanya dengan meminta anak bercerita tentang pengalamannya di rumah atau menceritakan tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang lingkungan yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian anak diminta untuk menggambarkan apa yang dia ketahui di dalam sebuah kertas dan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab bersama guru. Proses asesmen diagnostik ini bermanfaat bagi guru agar guru mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh anak. Kemudian kami mengembangkan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, artinya harus menarik, bermakna, dan menantang, relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Selanjutnya, kami melaksanakan pembelajaran di kelas menyesuaikan dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang dipelajari oleh peserta didik di kelas. Selanjutnya, pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Kemudian kami melakukan pelaporan kemajuan belajar. Di TK Al-Kautsar, kami menyelenggarakan pelaporan hasil belajar anak sebanyak 4 kali. 2 kali dalam 1 semester. Hal ini sangat bermanfaat agar kami dapat mengajak orang tua untuk terlibat dalam proses pengembangan pembelajaran di kelas, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat diraih dengan lebih optimal. Kami melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen secara berkala. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka modul ajar dapat disempurnakan kembali. Berikut kami sampaikan contoh modul ajar yang disusun oleh guru di TK Al-Kautsar. Demikian bukti karya yang dapat kami bagi dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.